Allah. Allahu Akbar. Terjadinya longsor. Halo Bapak dan Ibu sekalian, saya Lukman Eko Cahyono. Dalam video ini, kita akan belajar topik penting terkait transfer kebijakan. Bagaimana Indonesia bisa belajar dari Jepang terkait manajemen penanggulangan bencana alam geologi. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau dan keindahan alam yang memukau. Sayangnya, keindahan ini menyimpan tantangan tersembunyi. Kita berdiri di pertemuan kekuatan alam yang dahsyat. Lempeng Asia dan Australia beradu, sementara lempeng Pasifik dan Samudra Hindia terus bergerak di bawah kita. Lebih jauh lagi, cincin api Pasifik mengukir garis takdir bencana, di mana hampir setiap pulau memiliki gunung berapi aktif yang dapat erupsi kapan saja. Sejak tahun 1815, lebih dari 29.000 bencana telah melanda Indonesia. Negara kepulauan ini terus menghadapi tantangan alam yang beragam. Hampir setiap tahun, terjadi tren peningkatan jumlah kejadian bencana. Data dari worldpopulationreview.com menunjukkan bahwa di tahun 2025, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan resiko bencana alam tertinggi. Di sisi lain, Jepang, meskipun rentan akan bencana alam, namun memiliki indeks yang relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Grafik ini menunjukkan skor indeks manajemen penanggulangan bencana dari berbagai negara. Kita perlu belajar dari Jepang karena beberapa alasan. Pertama, Jepang memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, serta telah mengembangkan strategi mitigasi yang sangat baik. Kedua, karakteristik geografis Jepang sangat mirip dengan Indonesia. Jepang juga merupakan negara kepulauan yang dilewati cincin api Pasifik, memiliki banyak gunung berapi, dan sangat rawan terhadap gempa bumi dan tsunami. Jepang memiliki kementerian khusus yang mengurus kebencanaan, bertugas melakukan koordinasi dan pengambilan keputusan strategis. Selain itu, Perdana Menteri Jepang juga tergabung dalam Dewan Penanggulangan Bencana dan turut terlibat dalam pengambilan keputusan dan penanganan darurat. Hal ini menunjukkan komitmen tingkat tertinggi dalam penanggulangan bencana. Bangunan bertingkat tinggi seringkali dibangun dengan dasar isolasi, yang berarti bangunan berdiri di atas bantalan fleksibel sehingga memungkinkannya bergerak secara independen dari tanah selama gempa bumi. Tanggul laut atau tembok laut menyediakan pertahanan penting bagi komunitas di pesisir. Tanggul laut adalah struktur beton yang kuat, dibangun secara strategis di sepanjang garis pantai dan dirancang untuk menahan kekuatan gelombang besar. Japan's National Emergency Broadcast System atau J-Alert merupakan sistem peringatan dini yang canggih yang dengan cepat memberitahu warga tentang ancaman yang akan terjadi. Jaringan seismometer yang padat di seluruh negeri mendeteksi gempa bumi hampir seketika. JMA kemudian menganalisis data gempa bumi dan menerbitkan peringatan tsunami dalam hitungan menit. Peringatan J-Alert disiarkan melalui ponsel ke wilayah yang terpengaruh, bahkan jika telepon tersebut disenyapkan. Earthquake. Oh my god, it's big. I gotta go J-Alert juga menyiarkan berita melalui radio dan televisi dengan memotong program reguler untuk menyampaikan peringatan darurat.
Selain itu, J-Alert juga dilengkapi dengan sistem loudspeaker publik nirkabel yang dapat menyiarkan peringatan ke lingkungan kota. Di Jepang, kesiapsiagaan gempa bumi merupakan suatu gaya hidup. Pendidikan dan pelatihan memainkan peran penting, di mana kurikulum sekolah mengintegrasikan pendidikan bencana dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Siswa belajar tentang seismologi, tsunami, dan prosedur evakuasi. Pendidikan dan pelatihan yang menjadi gaya hidup ini membuat para warga dan anak-anak memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi dan bencana alam. Evan menjelaskan bahwa transfer kebijakan adalah proses di mana pengetahuan tentang kebijakan tertentu di satu waktu dan atau tempat digunakan untuk mengembangkan kebijakan, pengaturan administratif, dan lembaga di waktu dan atau tempat lainnya. Dalam mentransfer kebijakan penanggulangan bencana alam dari Jepang ke Indonesia dapat dilakukan dengan cara voluntary transfer or lesson drawing, yakni transfer sukarela atau pengambilan pelajaran, di mana pemerintah secara sukarela mempelajari dan mengambil pelajaran dari kebijakan yang diterapkan di tempat lain. Copying dan emulation merupakan proses pembelajaran berorientasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam mentransfer kebijakan dari Jepang ke Indonesia. Copying adalah proses transfer kebijakan di mana pemerintah mengadopsi kebijakan, program, atau lembaga tanpa adanya modifikasi. Contohnya adalah dengan pembangunan tanggul laut, infrastruktur tahan gempa, dan tower evakuasi tsunami yang dibangun di daerah pesisir yang tidak memiliki bukit atau dataran tinggi. Emulation adalah proses transfer kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menjadikan kebijakan, program, atau lembaga di luar negeri sebagai standar terbaik untuk merancang hal yang serupa di dalam negeri. Contohnya adalah dengan mengemulasi sistem peringatan dini J-Alert di Jepang dan mendesainnya dengan menyesuaikan dengan konteks lokal setempat. Belajar dari Jepang dengan semangat untuk selalu menjadi yang terbaik dan tekad untuk berinovasi. Mari kita wujudkan Indonesia yang tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan alam.